Ya, jadi menurut saya mungkin ada kolaborasi yang mendalam ya antara penguasa dengan pemilik modal. Karena saya pengen selalu menempatkan salah satu aktor itu oligarki. Karena saya nggak mau jangan sampai nanti kita terlalu fokus menyerang penguasa. Dan misalnya oligarkinya bebas berkeliaran begitu saja dan dia nanti akan mengulang lagi. Siapapun yang memerintah kemudian dia akan melakukan itu lagi. Itu saya nggak mau terjadi. Setiap pilpres ini kan selalu ada keterlibatan yang jauh melibatkan tangan-tangan oligarki dan menurut saya ini kan paling berbahaya. Karena seperti tadi yang saya katakan, kalaupun kita nanti mengatakan aktor dari kecurangan ini sepenuhnya ada pada tangan penguasa, mereka kan lepas. Itu yang ingin saya beritahu kepada masyarakat lewat channelnya Bung Refli. Berusaha sekuat-kuatnya agar tidak disidangkan. Karena bagi dia itu sesuatu yang menghancurkan harga dirinya. Nah, jadi memang ya agak berat memang kalau begini urusannya. Jadi kalau Bung Refli kira-kira gimana pandangannya? Ya sama. Prinsip equality before the law itu ya harus kita indikan kan. Tetapi kan ada soal sosiologis dan politik. Saya membayangkan kalau seandainya setelah Gus Dur misalnya dimakzulkan, lalu tiba-tiba dituntut untuk diadili, kira-kira subscribernya ngamuk nggak? Tapi Jokowi apa kita tes boleh juga ya? Cuman kan begini kan beda kan? Iya, maksud saya begini kan beda ya konteksnya Gus Dur, Soeharto, masing-masing berbeda kan. Maksud saya kan ada kadang-kadang ya peristiwa itu yang bisa dilihat secara kasat mata. Ada peristiwa yang abu-abu dan lain sebagainya. Dan sangat politically motivated ya. Ada kan yang sangat politis. Mungkin kalau zaman Gus Dur, Bulog Gate itu kan agak debatable ya. Bisa mungkin orang mengatakan itu terlalu politis kan. Gus Dur kita skip. Soeharto kan udah jelas. Sampai dia dijatuhkan begitu. Harusnya kan ada. Bukan berarti saya mau menghukum Soeharto ya. Kan bisa saja begini Bung Refli. Setelah dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, kalau dia dinyatakan tidak bersalah harus dikelirkan. Tapi kalau dia dinyatakan bersalah bukan berarti kita harus menghukumnya. Mungkin kita beri dia amnesti sebagai orang yang pernah berjasa membesarkan Republik ini. Tepatnya gerasi. Gerasi ya, bukan amnesti. Gerasi artinya dia dinyatakan bersalah tapi diampuni. Diampuni. Sebenarnya itu intinya. Nah, mudah-mudahan nanti Jokowi digitukan juga mudah-mudahan. Maafkan ya, tapi tidak melupakan. Jadi kira-kira itu. Forgive but not forget. Seperti itu ya, Afrika Selatan. Afrika Selatan. KKR ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi ya itu kan next step. Tapi yang di depan mata ini Daeng ya, soal kecurangan pemilu sejauh mana kalau kita pakai parameter ya. 0 sangat tidak yakin, 100% sangat yakin. Daeng berada di posisi mana? Soal kecurangan pilpres, saya katakan pilpres saja. 100%. Wah luar biasa. Tapi kan begini, ini aku mau luruskan juga nih. Kalau saya bilang kecurangan, jangan tiba-tiba orang selalu mengarahkan bahwa aktor intelektualnya itu Jokowi. Kan itu kita luruskan juga. Kan bisa juga misalnya KPU atau siapa saja kan gitu. Oleh karena itulah perlunya persidangan orang itu dibawa ke depan hukum agar supaya itu bisa membuka tabir. Siapa sih sebenarnya yang bersalah dalam kecurangan pilpres sebenarnya? Hak angket juga mungkin salah satunya cara ya. Jadi gini, Daeng ya. Kalau kita bicara bahwa 100% ada kecurangan. Ada kecurangan. 100%. Nah, pertanyaannya adalah banyak masyarakat, pengamat ya seperti Aep Saifullah dan lain sebagainya, Ferry Amsari yang mengatakan bahwa kecurangan itu diorkestrasi, didirigeni oleh Presiden Jokowi. Lantaran ya dia pengen cawi-cawi dan pengen tetap berkuasa walaupun tidak langsung. Terbukti dia titip anaknya. Nah, terhadap statement seperti itu bagaimana pendapat Daeng? Mungkin itu ada benarnya karena mereka misalnya kalau Ferry ya. Ferry itu kan melakukan istilahnya investigasi. Investigasi yang mendalam sehingga dia bisa melakukan justifikasi. Kalau kita ini kan tidak melakukan investigasi secara mendalam. Ada investigasi yang kita lakukan, analisis, tapi bukan investigasi yang mendalam. Kalau Ferry melakukan investigasi yang mendalam, makanya dia berani buat juga dalam film Dirty Vote. Karena ada investigasi yang mendalam.
Oleh karena itu kalau dia menjustifikasi begitu, itu kita harus hormati dan harus memberikan apresiasi. Karena nggak mungkin lah seorang Ferry, seorang scholar gitu ya. Nggak mungkin. Tapi kalau kita belum bisa menyatakan pertanggungjawaban itu misalnya presiden. Kalau yang saya bisa nyatakan 100% ada kecurangan. Aktor intelektual, saya sedang melakukan investigasi. Dan kecurangan itu ya, Daeng yakini TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Iya, sangat. Sangat. Saya challenge lagi. Dalam pemilu yang hanya bisa melakukan itu adalah penguasa. Tidak mungkin seorang yang bukan penguasa bisa melakukan kecurangan yang TSM dalam konteks pilpres. Kalau dalam konteks pilkada bisa jadi cukong kampung, ya kan? Cukong kampung, demikian duitnya banyak, menguasai aparat dan lain sebagainya, dia bayar semua, TSM. Tapi pilkada, terutama pemilihan bupati wali kota atau pemilihan kepala desa. Kan? Tapi untuk pilpres, Anda nggak mungkin TSM kalau bukan penguasa, karena TSM itu nasional berarti kalau kita levelnya nasional, you can imagine berarti the national leader kan. Apa enggak kemungkinan juga misalnya ada tangan-tangan oligarki yang mempunyai kepentingan lebih besar juga kan bisa jadi aktor, karena apa? Dia takut kehilangan kekuasaan, dia takut kehilangan segala sesuatunya yang sudah diraih selama ini di republik ini. Dia membayangkan bahwa ketika rejim ini berganti maka saya akan lumpuh, saya akan kehilangan sesuatunya. Kan bisa juga begitu. Ya, tetapi mereka tidak mungkin bisa menyalurkan bansosnya dalam tanda kutip. Kalau tidak ada penguasa yang mengendorse. Kan penguasa yang memegang aparat itu. Jadi mereka kan nggak mungkin uang mereka salurkan sendiri kalau mereka mau melakukan money politics misalnya. Kan harus ada sebuah perencanaan yang sistematis kan. Paham. Gitu. Tapi kan kalau dilihat seperti begitu ceritanya, seperti begitu jalan ceritanya, maka siapa yang mempunyai duit kemudian disalurkan, maka yang punya duit itu sebagai aktor intelektual. Yang menyalurkan itu boneka. Bukan boneka, juga aktor, tapi kalau dalam segi hukum ini yang intelektual dadernya. Kan gitu. Ini intelektual dader, ini turut serta. Ya, enggak juga turut serta, terlalu halus mungkin kalau turut serta. Perannya hampir sama. Ya, tetapi itu kan kalau kita bicara satu sisi. Tapi kalau kita bicara sisi lain, ada kewenangan, ada kekuasaan. Misalnya kita gini, Daeng ya, ada beberapa kasus yang mungkin bisa kita katakan sebagai kecurangan itu ya. Satu, misalnya menggerakkan state aparatus, menggerakkan aparatur negara baik sipil maupun militer. Itu kan nggak mungkin dilakukan langsung oleh para cukong kan, harus melalui atasan state aparatus tersebut kan. Ya misalnya kalau yang digerakkan TNI Polri, ya pasti presiden hanya bisa kan. Yang kedua, kalau misalnya TNI dan Polri-nya main sendiri, Panglima dan Kapolrinya bisa diganti kan, bisa dicopot. Yang kedua, penggunaan keuangan negara, state financial resources. Kan nggak mungkin cukong, orang yang dipakai APBN, APBN kata orang Bugis Makassar. Kalau yang ketiga, kalau misalnya state facilities, fasilitas negara misalnya, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang dianggap menguntungkan paslon tertentu seperti rapel bansos. Nah itu kan semua kalau money politics lah, mungkin uangnya dari yang kita sebut oligarki tadi barangkali. Tapi kalau kebijakan, kalau penggunaan fasilitas-fasilitas publik, itu kan pasti oleh penguasa kan. Gitu Daeng. Ya, jadi menurut saya mungkin ada kolaborasi yang mendalam ya. Antara penguasa dengan pemilik modal. Karena saya pengen selalu menempatkan salah satu aktor itu oligarki. Karena saya nggak mau jangan sampai nanti kita terlalu fokus menyerang penguasa. Dan lupa misalnya oligarkinya bebas berkeliaran begitu saja dan dia nanti akan mengulang lagi. Siapapun yang memerintah kemudian dia akan melakukan itu lagi. Itu saya nggak mau terjadi itu. Jadi seperti lagu saya tuh, oligarki sudah bangkit lagi. Karena kan saya lihat Bung Refli ya, bahwa setiap pilpres ini kan selalu ada keterlibatan yang jauh. Melibatkan tangan-tangan oligarki. Dan menurut saya ini kan paling berbahaya. Karena
seperti tadi yang saya katakan, kalaupun kita nanti mengatakan aktor dari kecurangan ini sepenuhnya ada pada tangan penguasa, mereka akan lepas. Iya. Itu yang ingin saya beritahu kepada masyarakat lewat channelnya Bung Refli Harun. Kayaknya ini belum pernah ada orang sampaikan yang ini. Oke, cuma selalu orang fokus kepada penguasa. Cuma itu bisa dilakukan kalau ada terpilih pemimpin yang amanah ya. Pemimpin yang mau merombak struktur kekuasaan politik dan ekonomi. Ya. Tapi kalau yang terpilih adalah ibaratnya mereka yang didukung dan disokong oligarki, kan berat juga. Saya ingat itu ada pada satu momen di mana salah satu paslon itu diundang oleh seorang pengusaha yang kebetulan kakak seorang menteri. Dia katakan walaupun kami sedikit di sini, tapi barangkali sepertiga kita menguasai ekonomi kita kuasai. Nah, itulah oligarki contohnya ya. Dan unfortunately untuk